Nah, sekarang kita cek keutamaannya. Istiqomah itu, mungkin teman-teman sering dengar ada yang bilang istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Jadi kalau kita bisa menetapi istiqomah, ini kita adalah orang yang luar biasa. Tidak gampang orang bisa istiqomah itu. Kalau karomah ini anugerahnya Allah. Yang anugerah Allah ini bisa diberikan pada siapa saja. Kadang-kadang orang yang belum berbuat baik pun karena kasih sayangnya dianugerahi oleh Allah. Maka istiqomah bisa lebih unggul daripada karomah. Karena istiqomah ini daya upaya kita yang berat. Kemuliaan kita antara lain terletak pada kemampuan kita untuk istiqomah. Kalau ada orang berbuat baik sekali terus tidak diulang-ulang lagi, itu kan belum kelihatan mulia. Tapi orang yang terus-menerus melakukan kebaikan yang sama, ini kita melihatnya lebih utama, lebih mulia. Ada orang, Pak, teman saya itu, Pak, kemarin hari Senin dan Kamis puasa. Itu kan masih biasa. Tapi kalau kamu tambahi, dia ini, Pak, sudah puluhan tahun menjalankan puasa Senin Kamis. Itu nilai kemuliaannya kan berbeda. Ada istiqomahnya, itu nilainya berbeda. Kemarin saya ngaji Quran itu pagi sampai isya bisa langsung khatam, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Nah, akan lebih hebat lagi kalau Pak saya itu sudah bertahun-tahun ini seminggu sekali saya khatam Al-Quran. Itu jauh lebih ada rasa mantapnya. Jadi ini makanya ada adagium istiqomah itu khairum min alfi karomah. Dia lebih utama, lebih mulia dibandingkan 1000 karomah. Yang kedua, istiqomah itu menunjukkan sempurnanya kebaikan. Jadi ya ilustrasinya seperti saya bilang tadi, ini kebaikan yang tidak insidental. Sekarang baik, besok umat lagi tidak. Ini terus-menerus dilakukan. Disitulah kebaikan itu kemudian jadi utuh, sempurna. Jadi justru kemantapan perbuatan itu terletak ketika kita mampu istiqomah. Disitulah kebaikan kita jadi utuh, jadi sempurna. Berarti kita memang sungguh-sungguh ingin melakukan kebaikan. Kalau hanya sekali terus selesai, apalagi pas banyak orang, itu mungkin namanya bukan istiqomah tapi pencitraan. Selain lebih utama dari 1000 karomah, ternyata istiqomah ini jadi jalan sempurnanya kebaikan. Buahnya istiqomah apa? Jangan khawatir, dijanjikan oleh Al-Quran, kalau kita mampu istiqomah, aneka anugerah akan diberikan oleh Allah pada kita. Jadi misalnya dari surat Al-Jin ayat 16 itu, wa allawistaqomu alat thoriqati la asqainahum ma'an hodako. Dan jika seandainya kalian bisa istiqomah atas jalan yang lurus, kata Allah, la asqainahum ma'an hodako. Jadi sungguh kami akan mencurahkan pada kalian ma'an hodako. Ma'an hodako itu air segar. Jadi ini isyarat bagi anugerah yang menyegarkan hidup kita, menggembirakan kita. Jadi kalau teman-teman mungkin sedang sumpek hatinya, merasa banyak masalah, mencari jalan keluarnya susah, butuh kesegaran dalam hidup, istiqomahi kebaikan-kebaikan yang memang bisa kita jalankan. Ini bisa jadi jalan hadirnya anugerah Allah. Saya mengistiqomahkan kalau sore baca, Pak. Nah, ini anugerah Allah. Tapi tadi ya rumusnya kebenaran dan kebaikan. Tidak sekedar, Pak, saya itu sekarang kalau mau tidur pasti baca WA misalnya. Enggak itu. Enggak ada hubungannya dengan ini. Jadi kamu, ini kan juga istiqomah, Pak. Iya, tapi ranahnya bukan itu yang dimaksud.
Terus yang kedua, jangan lupa ada ayat yang secara tegas menyatakan istiqomah itu membuahkan ketenangan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, kemudian mereka beristiqomah, maka tidak ada rasa takut dan rasa sedih dalam diri mereka. Ini bisa dibalik memahaminya. Kalau kita masih banyak gelisah, banyak ketakutan, banyak kesedihan, jangan-jangan kita ini tidak punya andalan kebaikan yang kita istiqomahi. Kalau dalam tradisi agama India ada istilah sakti. Sakti itu kalau kita melakukan semedi tertentu, yang mengistiqomahi aktivitas batin tertentu, dia akan jadi kesaktian kita. Jadi daya yang luar biasa. Bahkan ada yogi-yogi India itu yang mungkin teman-teman sering dengar ceritanya, yang melakukan aktivitas tertentu yang dia jadi luar biasa karena itu. Pernah saya baca itu ada yang mengangkat tangan saja sampai puluhan tahun, gini terus mengangkat tangan. Dan dia ampuh gara-gara itu. Jadi semedinya ngangkat tangan. Ada yang kepala di bawah, ada yang mungkin teman-teman sering lihat gerakan-gerakan yoga itu, ada yang mengistiqomahkan gerakan tertentu. Dan muncul saktinya dari situ. Ya, makanya nenek moyang kita dulu kan terkenal dengan konsep-konsep semacam ini. Meskipun sekarang mungkin sudah lenyap khazanah-khazanah semacam ini. Kamu tidak betah tirakat. Jadi padahal luar biasa. Al-Quran menyebut la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu yang secara kontinu melakukan kebaikan, mengistiqomahi amal baik tertentu, orang ini akan tenang hidupnya. Tidak ada susah, tidak ada gelisah, dan tidak ada rasa takut. Yang ketiga, dilanjutkan lagi, kita akan dapat perlindungan. Ayat ini di surat Fussilat ayat 30 lebih panjang. Kalau tadi surat Al-Aqaf ayat 13 itu kan berhenti di la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau ini dijelaskan detailnya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi ini maknanya sama. Ketika kita beriman pada Allah kemudian istiqomah, kalau di sini malaikat turun pada mereka dan menyatakan pada orang-orang yang istiqomah ini la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kami bersama kalian. Saya itu pernah baca tulisannya Hamka. Beliau ini kan pernah di penjara. Beliau ketika menafsirkan surat Fussilat ini, beliau menceritakan pengalaman beliau. Jadi beliau ini merasa di penjara itu tidak sendirian. Jadi rasanya selalu ada yang menemani. Yang di situ kan nanti beliau menulis tafsir Al-Azhar itu. Jadi dan beliau kaitkan dengan ayat ini. Jangan-jangan memang orang itu yang mengistiqomahi kebaikan memang oleh Allah dibersamai oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Istiqomah pun oleh Allah. Istiqomah itu sebenarnya penting sekali untuk kita. Cuma kalau tidak diiming-imingi dengan balasan seperti ini, kita tidak bergerak menuju istiqomah. Padahal ini untuk kepentingan kita. Nanti kita lihat ada banyak manfaatnya istiqomah. Sekarang kita awali dari kesadaran istiqomah. Rumus pertama istiqomah kalau dalam Islam itu adalah billah, lillah, dan fillah. Billah itu karena Allah. Alasannya Allah. Lillah itu untuk Allah.
tujuannya Allah. Fillah itu di dalam Allah, berarti jenis aktivitas, jenis perbuatan yang berhubungan dengan Allah. Kehambaan kita kepada Allah. Makanya tadi disebut ya tidak semua aktivitas harus kita istiqomai. Pastikan aktivitas yang kita istiqomai itu billah, lillah, dan fillah. Jadi menolong orang tidak karena Allah sih, karena ingin pujian, ya tidak patut diistiqomai. Yang diistiqomai yang karena Allah, atau tidak untuk Allah. Tujuannya biar nanti saya kepilih misalnya. Wah ini bapak ini calon anggota DPR sekarang dermawan sekali ya, sodakoh terus misalnya, mengistiqomai sodakoh karena nyalon. Ini berarti tidak lillah tujuannya. Ya, tujuannya biar dapat banyak suara. Tidak bisa disebut istiqomah. Dan juga perbuatan yang tidak fillah, tidak ada hubungannya dengan penghambaan kita pada Allah. Yang kedua, istiqomah itu kita yang mengupayakan, tapi hakikatnya Allah yang menganugerahkan. Maka perlu kita memperbanyak doa untuk dapat istiqomah. Jadi jangan, saya itu Pak sudah penguasaan diri saya hebat, jadi kalau saya ingin istiqomah, bisa istiqomah. Ini istiqomah ini hasil kekuatan saya sendiri. Ini kamu lupa, hakikatnya itu anugerahnya Allah. Maka selain kita berusaha, mintalah pada Allah untuk dianugerahi istiqomah. Ya Allah, anugerahilah aku istiqomah dalam belajar. Berdoalah. Jadi karena kalau hanya mengandalkan diri kita, biasanya nanti banyak kendala-kendala. Kita itu manusia yang mudah tergoda. Makanya Rasulullah itu diantara doanya kan doa minta istiqomah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini minta istiqomah. Semoga hatiku tidak molah-malih. Jadi semoga hatiku tidak bolak-balik. Jadi memang fokus ke situ terus, ke kebaikan, kebenaran ilahiyah terus. Jadi rumus kedua istiqomah itu hidayahnya Allah. Rumus yang ketiga, kesadaran istiqomah itu hendaknya koheren. Koheren itu ya kebaikan yang kita lakukan itu utuh, didukung oleh seluruh anggota badan kita. Kadang-kadang kan kita mengistiqomai sesuatu, ya itu baik sih, tapi kita tidak sungguh-sungguh. Tidak seluruh anggota badan kita ikut melakukannya. Kalau wirid saja bosen ya Pak, sambil nonton TV enak. Tidak terasa sudah sekian ratus, sekian ribu sambil ngobrol sambil nonton TV enak ya. Jadinya tidak koheren. Jadi kalau bisa ya kita nikmati setiap detik yang kita lakukan. Yang keempat, kesadaran istiqomah itu dasarnya harus ilmu sehingga selaras dan sesuai dengan keyakinan kita dan selaras dan sesuai dengan kecenderungan hati, kemantapan pikiran kita. Jangan mengistiqomai sesuatu yang kita tidak yakin benarnya, mengistiqomai sesuatu yang kita tidak paham atau yang berlawanan dengan hati nurani kita. Tapi ini diperintah dosen saya ya Pak harus begini, ya sudah ya jalankan saja, tapi mantapkan dulu hatimu. Makanya tadi saya sebut jalurnya ilmu. Istiqomai sesuatu setelah kamu paham ini memang benar, ini pasti baik. Jadi berarti ya pintu utamanya ilmu. Jangan mengistiqomai sesuatu yang kita tidak paham. Dan yang terakhir, kesadaran istiqomah itu bertahap. Jadi dan jangan melampaui batas. Rasulullah itu tidak suka kalau ada orang mungkin dia mampu tapi melampaui batas. Ada sahabat itu satu ketika menghadap beliau, wahai Rasulullah, saya ini semangat beragamanya baru tinggi.
Saya berjanji kalau malam tidak tidur, saya mau sholat terus. Ada lagi sahabat yang satunya bilang, saya berjanji kalau siang tidak akan makan lagi, saya mau puasa terus demi agama. Yang satunya, saya mau mempersembahkan hidupku untuk Allah saja, saya tidak akan menikah. Ini kalau bahasa Jawanya kemantepen. Mantep itu bagus, kemantepen jelek. Jadi kalau bahasanya orang hari ini mungkin tidak moderat. Ini ekstrim. Agama itu kan terus dijawab oleh Rasulullah, ya aku ini nabi tapi aku tidur ya aku bangun. Jadi ya ada tidurnya, nanti baru sepertiga malam terakhir bangun. Kalau tidak tidur sama sekali itu ekstrim, melampaui batas. Tapi saya kuat kok Pak mengistiqomah gitu, tidak manusiawi. Dan kata Rasulullah, aku menikah. Jadi meskipun sangat cinta pada Allah, ingin dekat terus dengan Allah ya, tapi menikah. Dan ini sunnahku. Barang siapa tidak suka sunnahku berarti tidak termasuk kelompokku. Berarti ya kalian tidak boleh ya, Pak saya jomblo sampai besok juga tidak apa-apa, tidak boleh. Saya menikah kok Pak, tapi tidak tahu besok-besok. Nah, tetap harus punya niatan untuk menikah. Bahwa kok tidak laku-laku itu urusan lain. Jadi tidak boleh putus asa. Baik, jadi ini berarti bertahap, sesuai kemampuanmu dulu. Jangan langsung digenjot yang level tinggi, tidak lah, ya pelan-pelan. Dan ingat batasmu. Jadi ini kesadaran istiqomah itu berarti tadi ya rumusnya billah, lillah, dan fillah. Yang kedua hidayah dari Allah. Yang ketiga konsisten, koheren. Jadi serius, seluruh anggota tubuh lahir dan batin dilibatkan. Yang keempat dan kelima perlu ilmu untuk tahu mana yang pasti benar, untuk memantapkan hati kita dan memantapkan pikiran kita. Dan yang terakhir, sesuai kapasitas level kita, jangan melampaui batas, bertahap. Nah, ini caranya untuk bisa istiqomah.